Judul dari firman Tuhan ini, iman mengalahkan dunia. Beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya tema kita renungkan, yaitu iman yang benar bersama tindakan yang benar. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perlu memahami arti iman itu sendiri. Iman itu adalah keyakinan penuh kepada hal-hal atau sesuatu yang pasti benar. Berbeda dengan sugesti. Kalau sugesti itu mempercayai sesuatu yang belum pasti benar. Nah, itu bedanya iman dengan sugesti. Tetapi kita orang Kristen, kita perlu untuk beriman kepada hal-hal yang benar, yang berasal dari firman Tuhan, yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Dan iman yang benar itu perlu bersama dengan tindakan yang benar. Dan ini saya mau bagikan kepada jemaat Tuhan sekalian. Karena di dunia sekarang yang kita tempati ini adalah dunia yang penuh dengan tipu muslihat dan berbagai kejahatan. Sehingga itulah kita perlu memahami bahwa kita jangan terlalu melekat dan menaruh harapan kepada dunia yang penuh dengan kejahatan dan tipu muslihat ini, Bapak Ibu Saudara. Dunia yang kita tempati ini ibaratkan adalah sebuah tempat tinggal yang sementara. Karena tempat tinggal yang abadi adalah yang di surga, di mana Tuhan Yesus sekarang berada. Bapak Ibu Saudara, itu yang perlu kita pahami, bahwa kita harus menjalani hari-hari kita di dunia yang penuh dengan kejahatan ini dengan melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan Tuhan. Dan saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, iman yang benar bersama tindakan yang benar seperti apakah yang bisa kita temukan dari firman Tuhan ini. Silakan Marta tampilkan poin yang pertama. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus lahir dari Allah. Ya, ini kita perlu pahami menjadi dasar iman kita orang Kristen, supaya kita mengetahui bahwa kita yang percaya sepenuhnya, bersandar sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, kita secara otomatis lahir dari Allah itu sendiri secara rohani. Makanya dalam firman Tuhan itu ada yang namanya kelahiran baru, dilahirkan secara rohani, dibaharui dalam kehidupan yang baru, hidup yang dibimbing, diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Allah atau Tuhan kita, maka kita yang percaya kepadanya, sungguhnya kita dilahirkan dari Allah secara rohani. Itu saya simpulkan dari ayat 1a. Kemudian poin yang kedua, kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi anak-anak Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat 1b. Ya. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan pasti mereka dilahirkan secara rohani oleh Tuhan. Dan kita harus mengasihi mereka. Bukan hanya untuk berfokus pada diri kita sendiri. Kita bisa melihat bahwa kiri kanan kita ini juga adalah anak Tuhan yang harus kita kasihi, yang harus kita sayangi, yang harus kita support, yang harus kita dukung dalam iman mereka, yang harus kita ingatkan
menjelek-jelekan. Karena kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang mengasihi, kasih yang menghargai, kasih yang menghormati, kasih yang menerima perbedaan, kasih yang menerima kekurangan siapapun di antara kita tanpa pilih kasih. Itu ajaran Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saya beritahukan secara sederhana untuk kita pahami. Tidak sampai poin yang kedua. Silakan mengatakan dengan poin yang ketiga. Mengasihi anak-anak Tuhan berdasarkan perintah Tuhan sama artinya dengan mengasihi Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara, tidak sia-sia kita mengasihi anak-anak Tuhan yang ada di dekat kita, yang ada bersama-sama dengan kita. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita kadang jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Terkadang kita juga bisa sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang Maha Kasih. Dia selalu terbuka dan siap menerima kita, yang mau kembali kepada Dia, yang mau berubah untuk Dia, yang mau dipimpin oleh Dia, yang mau diubahkan oleh Dia. Tuhan selalu menerima kita apa adanya, Bapak Ibu, dan Tuhan selalu terbuka kepada setiap kita yang berdosa, yang mau kembali kepada Dia. Jadi tidak ada penolakan dari Tuhan kalau kita mau dengan kesungguhan hati dan dengan kerendahan hati mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan mau kembali kepada Dia dan mau bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengasihi sesama kita yang adalah anak Tuhan berdasarkan perintah Tuhan. Ya, Tuhan memberikan perintah kita mengasihi dan juga mengampuni, memaafkan jikalau sesama anak Tuhan ada yang menyakiti kita. Ya. Karena tidak ada yang luput dari kesalahan, tidak ada yang kebal yang namanya dosa. Terkadang bisa dia menyakiti kita secara sengaja atau tidak sengaja. Karena Tuhan juga mengajarkan kita mengampuni, dan mengampuni itu adalah termasuk perbuatan kasih. Mari kita lakukan itu karena itu adalah perintah Tuhan. Tidak terkecuali apapun, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mengasihi anak Tuhan sama artinya juga dengan mengasihi Tuhan. Selanjutnya poin yang keempat, menuruti semua perintah Tuhan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, menuruti semua perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan itu jelas tertulis dalam Alkitab. Tergantung Bapak Ibu Saudara mau nggak belajar firman, meluangkan waktu baca firman minimal 1 pasal setiap hari. Dan juga Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan firman Tuhan lewat media sosial, karena zaman sekarang ini zaman yang canggih teknologi. Ya, firman Tuhan luar biasa bisa diberitakan, disampaikan lewat media sosial secara cepat dan kita bisa dengarkan. Marilah kita pribadi mau sadar luangkan waktu untuk belajar firman supaya kita menurunkan perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena perintah Tuhan itu yang baik dan sempurna, dan itu menjadi landasan dasar nilai-nilai pedoman hidup untuk kita lakukan dalam hidup kita, dalam kita berpikir dan bertindak. Itu kita perlu landaskan dengan perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan itu benar dan sempurna. Tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat, tidak ada yang jahat. Ya, itu saya sebutkan dari ayat 3. Kalau kita melakukan semua perintah Tuhan, itu sama artinya kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Itu poin yang keempat. Kemudian yang terakhir, poin yang kelima. Hanya iman kepada Tuhan Yesus yang dapat mengalahkan dunia. Ya, inilah kemenangan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya beriman kepada Tuhan Yesus kita sanggup mengalahkan setiap tantangan, setiap masalah, setiap persoalan hidup kita. Karena iman kepada Tuhan Yesus berarti kita mau bersandar, berserah dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, Bapak Ibu, karena kita terbatas. Kita harus selalu menyadari bahwa kita ini manusia yang terbatas. Kita tidak akan sanggup melewati setiap masalah persoalan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus semakin dekat kepada Tuhan, bukan jauh dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih bisa datang beribadah Tuhan, ini adalah bukti Bapak Ibu setia kepada Tuhan. Ini adalah bukti Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara perlu mempertahankannya sebagai tanda kesetiaan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Ya, kita perlu setia kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya.
Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan yang memimpin jemaat pun berusaha untuk bisa aktif melayani jemaat Tuhan. Dan bagian jemaat Tuhan adalah bersedia untuk menerima pelayanan yang diberikan oleh hamba Tuhan. Apalagi pelayanan ini berdasarkan perintah Tuhan. Untuk kita bersama-sama membangun kehidupan rohani kita di dalam Tuhan, supaya kita bersama-sama bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus, hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus sajalah kita sanggup menjalani hidup kita, menjalani hari-hari yang ada dalam hidup kita yang penuh dengan tantangan yang berat, Bapak Ibu Saudara. Hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus kita selalu menang, mengalami kemenangan, mengalahkan dan melewati setiap masalah hidup kita. Asalkan kita mau selalu dekat kepada Tuhan. Kita perlu untuk selalu dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu, selama kita masih hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, 5 poin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman yang benar bersama tindakan yang benar. Untuk kita mau belajar untuk mengasihi sesuai perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan selalu mempertahankan iman kesetiaan kita hanya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan. Kita bersyukur firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami ya Tuhan. Kami selalu beriman kepadamu, dan juga firman-Mu mengajarkan kami agar kami selalu senantiasa menuruti perintah-Mu ya Tuhan, sebagai bukti kami mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami mampu melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.